Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Marananta dari kelompok 2DS. Ingin mempresentasikan hasil bagian saya. Nomor 1 di bagian A. Jadi untuk soal yang pertama, program studi sains data di TERA memiliki kebijakan untuk meningkatkan rata-rata nilai akhir mahasiswa di mata kuliah statistika dasar menjadi 75. Lalu seorang peneliti ingin menguji apakah rata-rata nilai akhir mahasiswa ini memang sesuai target. Untuk itu diambil sampel acak nilai akhir 10 mahasiswa. Lalu standar deviasinya 8 poin, rata-ratanya 75, taraf nyata 0,05. Ini datanya. Lalu juga sudah saya coba di R. Ini buat yang nomor 1. Kita masukin aja langsung datanya, 72, 78 sampai seterusnya, sampel acak 10 tadi. Lalu untuk hipotesis awal atau rata-ratanya itu 75. Sigmanya tadi standar deviasi 8, taraf nyata 0,05. Untuk menguji Z, kita masukkan dulu data-datanya N, length data, X bar, rata-rata, min data, SE sigma dibagi SGRTN. Z stat, X bar dikurang hipotesis awal, yang tadi rata-rata 75 dibagi SE. Lalu untuk menentukan data kritis, pakai Z critical, key norm 1 dikurang alpha dibagi 2. Ini memang rumusnya. Lalu tentukan kriteria uji, langsung di print aja. Print statistika statistika uji Z sama dengan Z stat. Ini dimasukin variabelnya, print N. Lalu ini juga sama aja, dimasukin lagi variabelnya Z critical. Lalu tentukan simpulan. If up Z stat lebih dari Z critical, print tolak H0, hipotesis awal, ada cukup bukti untuk mendukung hipotesis alternatif. Rata-rata nilai akhir mahasiswa di mata kuliah statistika dasar. Lalu masukin rata-rata hipotesis awal tadi, variabelnya. Else, print gagal tolak hipotesis awal, tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis awal. Rata-rata nilai akhir mahasiswa di mata kuliah dan statistika dasar. Terus masukin variabelnya lagi. Terus di sini ada rumus tambahan output p-value. P-value 2 dikali 1 dikurang p-norm ups z stat. Print atau cat sama aja, p-value, lalu masukin variabel p-value-nya. Di sini sudah saya run tadi, ini output yang pertama, yaitu gagal tolak hipotesis awal, tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis awal. Rata-rata nilai akhir mahasiswa di mata kuliah statistika dasar 75. Lalu ini untuk p-value-nya tadi, yaitu hasilnya 0,84333249. Lalu untuk nomor 2 sekarang, Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata nilai mahasiswa antar program sains data di Fakultas Sains atau prodi di Fakultas Sains juga. Data diambil dari 30 mahasiswa sains data dan 30 mahasiswa prodi lain. Diberikan rata-rata nilai mahasiswa sains data adalah 78 dengan standar deviasi 5, sedangkan di prodi lain yaitu 75 dengan deviasinya 6. Terus tarif nyatanya 5%, yang dimana 0,05 sama aja. Terus udah saya coba juga di RStudio tadi. Ini untuk soal 2. N1 ini jumlah sampel untuk sains data itu 30, N2 juga 30. Ini rata-rata sains data, min 178, min 275 ini rata-rata prodi lain. SD standar deviasi 5. Standar deviasi yang kedua itu 6, alpha 0,05. Ternyata tadi. Terus untuk menghitung statistika uji Z stat, langsung aja dimasukin rumusnya, min 1 dikurang min 2 dibagi SQRT, buka kurung SD 1 dipangkatkan 2 dibagi N1, tutup kurung ditambah SD pangkat 2 dibagi N2. Derajat kebebasan, df N1 ditambah N2 dikurang 2. Ini nilai kritis Z untuk uji 2 sisi. Z critical, Q1 dikurang alpha dibagi 2, masukin variabel df. Terus kita ini kesimpulannya. If up Z stat lebih dari Z critical, print tolak H hipotesis awal, ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara kedua program studi. Else, print gagal menolak hipotesis awal, tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara kedua program studi. Lalu setelah di run, ini hasilnya. Tolak H
atau hipotesis awal. Ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara kedua program studi tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Afifah Fauziah dengan NIM 123450002 dari Prodi Sains Data kelas RC. Oke. Di sini sebelumnya saya ingin melakukan praktikum mengenai uji hipotesis proporsi 1 dengan mata kuliah ADS dari kelompok 2. Baik, kita masuk pada poin B dengan studi kasusnya uji hipotesis proporsi satu populasi. Misalnya, di program studi sains data ITERA, ada kebijakan baru untuk meningkatkan presentasi mahasiswa yang menyelesaikan tugas tepat waktu. Sebelum kebijakan ini diterapkan, data menunjukkan bahwa hanya 60% mahasiswa yang menyelesaikan tugas tepat waktu. Setelah kebijakan baru ditetapkan, kita ingin mengetahui nih, apakah ada peningkatan signifikan dalam proporsi mahasiswa yang menyelesaikan tugas tepat waktu. Oke, untuk uji hipotesisnya itu ada proporsi mahasiswa yang menyelesaikan tugas tepat waktu 60%. Kemudian H1 yaitu hipotesisnya aktifnya proporsi mahasiswa yang menyelesaikan tugas tepat waktu lebih dari 60%. Untuk langkah penghitungan manualnya, kita bisa menilai proporsi dan sampel baru. Misalnya kita ada sebanyak 100 mahasiswa, berarti sampel itu adalah 100 mahasiswa dan 70 diantaranya menyatakan bahwa mereka menyelesaikan tugas tepat waktu. Habis itu untuk mendapatkan Z, lalu bandingkan dengan nilai kritis Z tabel pada tingkat signifikansi 0,0, di mana P hat sama dengan frekuensi 70% per 100%, jadi 0,70%. Oke, misalnya ini 0,60, R-nya 100. Habis itu nilai Z dan keputusan. Substitusi nilai untuk mendapatkan Z. Lalu bandingkan dengan nilai kritis Z tabel pada tingkat signifikansi 0,0. Penjelasan kode R mengenai studi kasusnya uji hipotesis satu populasi. Yang pertama, kita harus menentukan data dan parameternya terlebih dahulu, yaitu N 100. Ini merupakan jumlah sampel. Lanjut, X-nya yaitu 70 merupakan jumlah mahasiswa yang tepat waktu. Lanjut, P0 yaitu 0,60 merupakan proporsi awal. Oke. Lanjut kita hitung proporsi sampel, yaitu ada P hat X dibagi N. Lanjut uji Z untuk proporsi satu populasi. Z P hat dikurang P0 dibagi
N. Oke, nilai Z-nya berapa? Lanjut, tentukan nilai kritis pada alfa 0,05 untuk uji satu sisi. Alfanya itu 0,05, Z vertikalnya gini, 1 dikurang alfa Z vertikal. Oke, berarti untuk keputusan jika Z besar sama Z kritikal, tolak H0, berarti ada peningkatan signifikan dalam proporsi mahasiswa yang tepat waktu. Enter. Else gagal menolak H0, tidak ada peningkatan signifikan dalam proporsi mahasiswa yang tepat waktu. Enter. Oke. Ada gitaran. Oke, ini hasilnya. Gitaran satu-satu ya guys ya. Oke, di sini kita akan tan satu dulu jelas kodenya. Ini tak naikin. Oke, itu proses sampelnya. Oke, untuk uji proporsi populasinya didapat 0,128328. Tentukan nilai kritis dalam 0,0 di satu sisi didapat 1,644854. Lanjut keputusannya gagal menolak H0. Berarti tidak ada peningkatan signifikan dalam proporsi mahasiswa yang tepat waktu. Ini ada typo ya. Typo. Gagal menolak H0 tidak ada peningkatan signifikan dalam proporsi mahasiswa yang tepat waktu. Nah, jadi tadi itu langkah pertamanya kita masukkan dulu nih jumlah kita masukkan dulu data dan jumlah mahasiswa yang tepat waktunya berapa, terus proporsi awal sebelum kebijakan diterapkan itu berapa, kita hitung. Habis itu langkah keduanya yaitu hitung proporsi dari sampel baru yaitu 70 pas langkah ketiganya itu kita hitung nih nilai Z. Langkah ketiganya itu kita hitung nih nilai Z berdasarkan rumusnya. Langkah keempat kita tentukan nilai kritisnya. Nilai kritis zat ini pada tingkat signifikansi 0,05 menggunakan fungsi satu sisi menggunakan fungsi ini. Nah, langkah terakhir kita bandingkan dengan keputusan dengan kita bandingkan nilai Z dengan nilai Z hitung dengan nilai kritis untuk membuat kesimpulannya dan didapatlah kesimpulan buat ya kesimpulannya di sini. Kesimpulan jika
nilai Z. Jika nilai Z lebih besar dari nilai maka kritis, tolak H0 dan menyimpulkan ada peningkatan signifikan. Jika tidak maka gagal H0 berarti belum ada bukti yang kuat peningkatan tersebut. Jadi gitu tuh cara untuk penjelasan tentang uji hipotesis proporsi populasi. Mungkin sekian dari aku. Maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Aku akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Perkenalkan, nama saya Rosalia Siregar dengan NIM 123450036. Di sini saya akan membahas tentang uji hipotesis untuk proporsi dua populasi, di mana permasalahan yang saya ambil yaitu sebuah universitas ingin mengetahui apakah proporsi mahasiswa yang memilih program studi sains data di kampus C berbeda dengan proporsi di kampus R. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel acak dari masing-masing kampus. Dari kampus C, 120 mahasiswa diambil sebagai sampel dan sebanyak 80 mahasiswa memilih program studi sains data. Dari kampus R, 250 mahasiswa diambil sebagai sampel dan sebanyak 140 mahasiswa memilih program studi sains data. Dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,05 untuk menguji apakah terdapat perbedaan proporsi mahasiswa yang memilih program studi sains data antara kedua kampus. Untuk penyelesaian matematisnya, diketahui kampus C memiliki sampel sebanyak 120 mahasiswa, dan mahasiswa yang memilih sains data di kampus C ada sebanyak 80. Dan untuk menentukan proporsi mahasiswa yang memilih sains data di kampus C, dapat digunakan rumus mahasiswa yang memilih sains data dibagi dengan sampel, yaitu 80 dibagi 120, sehingga mendapat hasilnya 0,6667. Sedangkan untuk kampus R diketahui sampelnya 250 mahasiswa dan mahasiswa yang memilih prodi sains data di kampus R ada sebanyak 140. Dan untuk menentukan proporsi mahasiswa yang memilih sains data di kampus R digunakan rumus mahasiswa yang memilih prodi sains data dibagi dengan sampel, yaitu 140 dibagi dengan 250 sehingga dapat hasilnya 0,56. Dan untuk menghitung nilai statistik uji Z, digunakan rumus Z sama dengan P1 dikurang P2 per akar dari P kombinat dikali dengan 1 dikurang dengan P kombinat dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Sehingga diperoleh nanti hasilnya 1,956. Menentukan nilai kritisnya digunakan rumus Z kritikal sama dengan Q norm dikali dengan 1 dikurang 0,05 per 2, sehingga nanti hasilnya dapat 1,96. Nah, untuk keputusan uji hipotesisnya, karena nilai statistik uji yang kita dapat yaitu sebesar 1,956 lebih sedikit atau lebih kecil dari nilai kritis, yaitu 1,960, maka keputusan uji hipotesisnya akan gagal menolak hipotesis 0, yang berarti tidak ada bukti cukup untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam proporsi mahasiswa yang memilih sains data di kampus C dan kampus R dengan taraf signifikansi sebesar 0,05. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan proporsi mahasiswa yang memilih program studi sains data di kampus C dan kampus R, digunakan uji hipotesis proporsi dua sampel. Mari kita perhatikan setiap bagian kode untuk memahami langkah analisis uji hipotesisnya.
N1 di sini sebagai ukuran sampel kampus C. X1 sebagai jumlah mahasiswa yang memilih program studi sains data di kampus C. N2 digunakan sebagai ukuran sampel kampus R, dan X2 digunakan sebagai jumlah mahasiswa yang memilih program studi sains data di kampus R. P1 dan P2 di sini digunakan sebagai proporsi mahasiswa yang memilih sains data masing-masing kampus yang dihitung dengan menggunakan X per N. P combined di sini digunakan sebagai proporsi gabungan dari kedua populasi, yaitu dari populasi kampus C dan populasi kampus R. X value di sini digunakan untuk menghitung statistik uji Z. Dan alpha di sini sebagai tingkat signifikansi. Z kritikal di sini digunakan untuk menentukan titik kritis untuk uji dua arah, dan p-value di sini digunakan untuk menghitung p-value. Cat proporsi mahasiswa memilih sains data di kampus C, Cat proporsi mahasiswa memilih sains data di kampus R, Cat statistik uji Z, Cat nilai kritis Z, dan Cat p-value digunakan untuk menampilkan hasil atau mencetak nilai proporsi mahasiswa yang memilih program studi sains data di masing-masing kampus, menentukan nilai statistik Z, menentukan nilai kritis Z, dan menampilkan nilai p-value yang dihasilkan. If else di sini sebagai keputusan uji hipotesis. Jika Z value lebih besar dari Z kritikal, maka hipotesis 0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan proporsi yang signifikan antara dua kampus. Dan jika Z value lebih kecil dari Z kritikal, maka kita gagal menolak hipotesis 0, yang berarti tidak ada bukti cukup untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan proporsi mahasiswa yang memilih program studi sains data dari kedua kampus. Dan untuk hasil yang kita dapatkan dari kode ini yaitu proporsi mahasiswa yang memilih sains data di kampus C ada sebesar 0,66667 dan proporsi mahasiswa yang memilih sains data di kampus R ada 0,56. Untuk statistik uji Z-nya didapatkan 1,95629 dan nilai kritisnya yaitu 1,959964. Sedangkan p-value-nya yaitu 0,050431. Dan untuk keputusan uji hipotesisnya yaitu gagal menolak H0, yang mana artinya tidak ada bukti cukup untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan proporsi mahasiswa yang memilih program studi sains data dari kedua kampus. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Oke, selanjutnya itu uji hipotesis ragam satu populasi. Dengan studi kasus, seorang dosen di Institut Teknologi Sumatera ingin mengetahui apakah variabilitas ragam waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan tugas pemrograman sama dengan 25 menit. Dosen tersebut mengambil sampel acak dari 30 mahasiswa dan menghitung variansi waktu penyelesaian tugas dari data sampel sebesar 36 menit. Dengan tingkat signifikasi adalah 0,05. Lakukan uji apakah variansi populasi waktu penyelesaian tugas berbeda dari 25 menit. Pertama itu kita akan menggunakan cara matematis untuk menyelesaikan ini, untuk mencari variansi populasinya. Dari soal tadi itu kita cari diketahuinya dulu. Oke, hipotesis awalnya atau H0-nya itu kan 25 menit. Jadi di sini 25. Dan H1-nya atau
hipotesis selanjutnya itu tidak sama dengan 25. Dari soal juga diketahui bahwa ukuran sampelnya itu atau N-nya itu 30, S atau varian sampelnya itu 36, dari sini 36 menit. Dan untuk A, untuk sigma atau tingkat signifikasinya itu 0,05. Dan selanjutnya itu langkah penyelesaiannya. Pertama itu hitung statistik uji C kuadrat. Itu cara rumusnya adalah X pangkat 2 sama dengan N min 1 dikali S per sigma. Jadi dari soal tadi kan udah diketahui bahwa N-nya itu 30. Berarti 30 min 1 dikali 36 per 25 dari sigmanya. Nih, sigmanya tadi 25. Dan S-nya itu 36. Hasilnya itu 41,76. Setelah itu tentukan daerah kritisnya. Pertama itu cari derajat bebasnya atau DF. DF-nya itu N-1, berarti 29. Nah, untuk menentukan nilai kritisnya itu kita cari nilai kritis atas dan bawah. Pertama itu nilai kritis bawahnya. Caranya itu sigma per 2, DF. Jadi kayak sigma tadi itu kan, sigmanya tadi kan 0,05. Berarti 0,05 dibagi 2 itu 0,025, DF-nya tadi 29. Dan setelah itu kita cari di tabel C kuadrat. Nih, cari di sini. Jadi 0,025 dan 29. Di 29 0,25. Itu 45,722. Berarti hasilnya 45,722. Coba. Ini kayaknya ada salah. Nah, habis itu batas atasnya. Yang tadi itu batas atas ya. Maksudnya kayak 45,72 itu batas atas. Dan batas bawahnya itu kan di 975 ya. Di sini 0975 sama 29. Itu 16,047. 16,047. Berarti ini kebalik. Dan kesimpulannya itu karena statistik ujinya tadi 41,76 lebih besar dari nilai kritis ekor kanan 45,72, berarti itu kita gagal tolakan 0. Atau karena berada di antara 16,05 dan 45,72 berarti gagal tolakan 0 atau hipotesis awalnya benar. Setelah itu menggunakan R. Sama tadi pertama itu N ini ukuran sampelnya.
Nah, N ini untuk ukuran sampelnya 30 mahasiswa. Setelah itu S2 ini variansinya tadi 36 menit. Sigma ini hipotesis awalnya atau H0-nya di sini 25. Dan nah ini untuk cari chi-square-nya gunakan rumus ini. Lagi Ctrl Enter. Alpha ini tingkat signifikasinya tadi 0,05, dan untuk DF itu tadi derajat kebebasannya N-1. Setelah itu chi critical low ini tadi batas bawahnya alpha per 2 di alpha per 2, DF atau 0,05 dibagi 2, 29. Nah, ini juga si critical height ini menggunakan kode ini. Masukkan tadi alfanya 0,05 2/2, DF. Setelah itu baru cari p-value-nya dari 2 min chi-square DF. Chi-square ini masukkan nilai ini tadi. Setelah nilai semuanya sudah dimasukkan, baru kalau nilainya if chi-square lebih kecil daripada critical low, jika chi-square lebih kecil dari critical low atau chi-square lebih besar dari critical height-nya, berarti tolak hipotesis 0 atau H0. Nah, tapi jika chi-square-nya berada di antara chi critical low-nya dan di antara batas bawah dan batas atasnya, berarti gagal menolak hipotesis 0. Coba kita run. Nah, jadinya gagal menolak hipotesis 0. Ini hasilnya sama kayak yang matematis tadi. Nilai kritis rendahnya 16,04. Yang tadi juga 16,05, mirip. Habis itu ini tadi 41,76. Ini tadi 41,76. Ini juga 45,72. Ini juga 45,72. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Gani dari program studi Sains Data 2023 dengan NIM 123450116. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya untuk uji hipotesis ragam kepada dua populasi. Yang pertama adalah tolak uji hipotesis, yang kedua gagal tolak uji hipotesis. Untuk yang pertama di sini kita untuk soal yang pertama di sini kita disediakan kelompok A dan kelompok B dengan masing-masing sampel 15 dan 10. Lalu di sini juga kita mendapatkan
simpangan baku 10 dan 3. Ya, dengan alfa 0,05. Langsung saja kita masuk ke source kodenya di sini. Di sini kita dapat memasukkan simpangan baku yang pertama tadi 10 yang kita pangkatkan 2 yang menjadi 100, dan untuk yang kedua tadi simpangan bakunya 3 yang kita pangkatkan lalu menjadi 9. Untuk yang kelompok A tadi itu kan ada 15 sampel, 15 orang. Jadi di sini kita memberikan 15 orang. Ya, lalu yang kedua itu tadi sampelnya ada 10 siswa, jadi di sini ada 10 orang. Lalu di sini juga ada F value, nilai F yang akan menjadi rasio varians dari kedua kelompok dengan cara membagi dan cara membagi simpangan baku kelompok 1 dengan simpangan baku kelompok 2. Nah, di sini ada alfanya, dan di sini ada derajat bebas yang didapat dengan mengurangi sampel dengan nilai 1. Di sini juga ada nilai kritis F rendah dan nilai kritis F tinggi yang nantinya akan digunakan untuk pengujian apakah hipotesis itu benar atau hipotesis itu salah. Sini juga ada p-value yang fungsinya untuk menentukan apakah hasil yang diperoleh akan signifikan atau tidak. Nah, di sini kita menampilkan apa yang sudah kita jalankan sudah kita cari di atas, yaitu p-value-nya, statistik uji V-nya, nilai kritis V yang rendah, nilai kritis V yang tinggi, dan juga di sini ada p-value juga. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat apakah dia tolak hipotesis 0 atau gagal hipotesis 0. Dari mana kita mengetahuinya? Dari di sini. Jadi di sini kita ada nilai p-value, nilai statistik uji V-nya. Jika nilai statistik uji V-nya itu lebih rendah daripada nilai kritis rendahnya, atau nilai statistik uji F-nya lebih besar daripada nilai kritis F tingginya, maka dia akan tolak hipotesis 0. Namun jika tidak ada dalam kedua kondisi ini, dia akan menjalankan gagal menolak hipotesis 0. Kita lihat saja bagaimana outputnya. Nah, dapat kita lihat di sini statistik uji F-nya itu 11,1 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini dia memang lebih rendah. Dia di sini lebih tinggi daripada nilai kritis F rendah. Jadi dia tidak masuk yang ini. Tapi karena di sini pakai atau, jika salah satu dari dua pernyataan ini benar, maka dia akan tetap menampilkan ini. Nah, kita lihat selanjutnya. Di sini statistik uji F-nya 11,1, sedangkan nilai kritis F yang tingginya itu 3,7. Dapat kita lihat 11 lebih besar daripada 3. Dia masih masuk ke dalam statistik uji F lebih besar daripada nilai kritis F yang tinggi. Maka dia akan akan menampilkan yang tolak hipotesis 0. Karena ada bukti bahwa varians kedua metode berbeda. Nah, itu untuk tolak hipotesis 0. Lalu soal selanjutnya di sini ada dua kelompok karyawan yang terdiri dari kelompok A terdiri dari 15 karyawan dan kelompok B terdiri dari 13 karyawan. Kelompok A simpangan bakunya itu 6 dan kelompok B itu simpangan bakunya itu 7. Nah, nilai alfanya masih sama dengan yang soal pertama tadi. Nah,
Di sini kita masukkan simpangan bakunya yang kelompok A tadi kan yang pertama itu 6, jadi di sini 36, dan kelompok kedua itu simpangan bakunya tadi 7. Makanya di sini 49. Dan di sini juga kita sudah saya sudah memasukkan jumlah sampelnya. Kurang lebih masih sama seperti yang tadi, cara mencari p-value-nya, alfanya, lalu derajat bebasnya juga. Dan di sini juga masih sama ya, cara mencari nilai kritis rendah, nilai kritis tinggi, p-value-nya, cara menampilkannya juga. Nah, namun di sini ada beberapa sedikit perbedaan di outputnya. Oke, coba kita run ya. Nah, di sini dapat kita lihat statistik uji F-nya itu 0,73. Dia dan nilai kritis F rendahnya itu 0,32. Di sini dapat kita lihat statistik uji F-nya lebih besar daripada nilai kritis F rendahnya. Jadi dia tidak termasuk yang ini. Lalu kita lihat lagi untuk yang selanjutnya, apakah statistik uji F-nya lebih besar daripada nilai kritis F tinggi. Di sini dapat kita lihat nilai kritis F tingginya itu 3,2, sedangkan statistik uji F-nya itu 0,73. Berarti otomatis nilai kritis F tingginya lebih besar daripada statistik uji F-nya. Yang berarti dia tidak akan menampilkan yang di atas ini, namun dia langsung akan menampilkan yang di bawah ini. Gagal menolak hipotesis 0 karena tidak ada bukti bahwa varians kedua metode berbeda. Baiklah, mungkin itu sekian dari apa yang telah saya kerjakan, dan itulah yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya mau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.